Hai semuanya. Kadang hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena cara memandangnya yang membuat semuanya terasa menekan. Banyak orang bangun pagi dengan perasaan penuh beban, seolah hari itu sudah kalah bahkan sebelum dimulai. Pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kecewa pada masa lalu yang tidak bisa diubah, dan tekanan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Kalau kondisi ini terasa familiar, mungkin bukan hidupnya yang perlu dirombak total, tapi cara berpikir yang perlu diarahkan ulang. Disinilah pendekatan stoikisme terasa relevan, terutama bagi siapapun yang ingin hidup lebih ringan tanpa harus lari dari kenyataan. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak punya perasaan, melainkan tentang memahami batas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Banyak kelelahan mental muncul karena energi dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kendali. Kita sering terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain, berharap situasi berjalan sesuai keinginan, atau menyesali kejadian yang sudah berlalu. Padahal, jika dilihat dengan jujur, semua itu berada di luar wilayah kendali. Ketika energi terus difokuskan ke sana, wajar jika hidup terasa berat. Sebaliknya, stoikisme mengajak untuk mengalihkan fokus ke hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan, seperti sikap, respons, keputusan, dan cara memaknai kejadian. Perubahan kecil di sini sering menghasilkan dampak besar, karena bukan dunia yang berubah, tapi cara melihat dunia menjadi lebih jernih. Latihan harian menjadi kunci, karena pemahaman tanpa praktek tidak akan mengubah apapun. Sama seperti otot yang perlu dilatih, ketenangan batin juga perlu dibentuk lewat kebiasaan. Latihan pertama yang bisa dilakukan setiap hari adalah membedakan dengan jelas antara apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Ini terlihat sederhana, tapi sering diabaikan. Saat menghadapi masalah, coba berhenti sejenak dan tanyakan, bagian mana dari situasi ini yang benar-benar bisa dikendalikan? Misalnya, ketika seseorang bersikap tidak menyenangkan, reaksi orang tersebut jelas di luar kendali. Namun, cara merespons, apakah memilih marah, diam, atau tetap tenang, itu sepenuhnya berada dalam kendali. Dengan membiasakan pertanyaan sederhana ini, beban mental mulai berkurang, karena tidak lagi mencoba mengendalikan segalanya. Latihan kedua adalah menerima kenyataan tanpa menambah cerita di kepala. Banyak penderitaan datang bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari interpretasi yang berlebihan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiran sering langsung membuat skenario negatif, merasa hidup tidak adil, atau menganggap semuanya hancur. Padahal, kejadian itu sendiri mungkin netral. Dengan melatih diri menerima fakta apa adanya tanpa tambahan drama, hidup terasa lebih ringan. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi memahami bahwa realitas harus diterima dulu sebelum bisa direspons dengan bijak. Latihan ketiga adalah membayangkan kemungkinan terburuk secara sadar, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mengurangi rasa takut. Banyak kecemasan muncul karena hal-hal yang belum terjadi terasa menakutkan. Dengan melatih diri membayangkan skenario terburuk dan menerima bahwa itu mungkin terjadi, rasa takut perlahan berkurang. Anehnya, ketika pikiran sudah siap menghadapi kemungkinan buruk, hidup terasa lebih tenang. Bukan karena berharap hal buruk terjadi, tapi karena tidak lagi terkejut jika itu benar-benar datang. Latihan keempat adalah bersyukur secara konkret, bukan sekedar formalitas. Banyak orang terbiasa fokus pada kekurangan, tanpa menyadari apa yang sudah dimiliki. Dengan melatih diri setiap hari untuk melihat hal-hal kecil yang patut disyukuri, perspektif mulai berubah. Hal-hal sederhana seperti bisa bernafas dengan lega, memiliki tempat tinggal, atau memiliki orang yang masih peduli, sering dianggap biasa, padahal sangat berharga. Rasa syukur bukan tentang menutup mata terhadap masalah, tapi tentang menyeimbangkan cara melihat kehidupan.
Latihan kelima adalah mengingat bahwa hidup ini sementara. Kesadaran akan kefanaan sering membuat orang lebih menghargai waktu dan tidak terlalu terjebak dalam hal-hal yang sepele. Ketika sadar bahwa semua akan berlalu, baik kesenangan maupun kesulitan, cara menjalani hidup menjadi lebih ringan. Tidak lagi terlalu melekat pada hal-hal yang tidak penting dan lebih fokus pada apa yang benar-benar bermakna. Semua latihan ini tidak membutuhkan kondisi khusus. Bisa dilakukan di tengah kesibukan sehari-hari, bahkan di saat paling kacau pun sekalipun. Justru disitulah latihan ini terasa manfaatnya. Hidup tidak akan pernah benar-benar bebas dari masalah, tapi cara menghadapinya bisa berubah. Ketika cara berpikir menjadi lebih tenang dan terarah, masalah yang sama tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana emosi tetap meledak, pikiran tetap kacau, dan semua latihan terasa sia-sia. Itu bagian dari proses. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya tenang setiap saat. Yang penting bukan kesempurnaan, tapi konsistensi. Semakin sering melatih diri, semakin terbentuk kebiasaan baru yang lebih sehat. Banyak orang mencari cara instan untuk merasa lebih baik, padahal ketenangan sejati datang dari pemahaman yang dalam dan latihan yang berulang. Stoikisme bukan solusi cepat, tapi pendekatan yang bertahan lama. Ketika dijalani dengan konsisten, perlahan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban hilang, tapi karena cara membawanya menjadi lebih kuat. Seiring waktu, latihan-latihan sederhana ini mulai membentuk cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Hal-hal yang dulu terasa sangat mengganggu, perlahan kehilangan pengaruhnya. Bukan karena situasinya berubah, tetapi karena cara melihatnya yang berubah. Ketika terbiasa memisahkan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak, pikiran tidak lagi terjebak dalam kekacauan yang tidak perlu. Energi menjadi lebih terarah, dan keputusan yang diambil pun menjadi lebih jernih. Dalam kondisi seperti ini, hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang bisa dijalani dengan lebih sadar. Banyak orang mengira bahwa untuk hidup tenang, semua masalah harus selesai terlebih dahulu. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Masalah akan selalu ada dalam bentuk yang berbeda. Jika menunggu semuanya selesai, mungkin tidak akan pernah benar-benar merasa tenang. Justru ketenangan muncul ketika belajar berdamai dengan kenyataan bahwa masalah adalah bagian dari hidup. Dengan pemahaman ini, tidak lagi berharap hidup tanpa gangguan, tetapi belajar untuk tetap stabil di tengah gangguan. Latihan menerima kenyataan tanpa tambahan cerita juga semakin terasa manfaatnya. Ketika sesuatu terjadi, pikiran tidak lagi langsung bereaksi berlebihan. Ada jeda kecil yang memungkinkan untuk melihat situasi dengan lebih objektif. Jeda ini sangat berharga, karena di sanalah keputusan yang lebih bijak bisa diambil. Tanpa jeda, reaksi sering didorong oleh emosi sesaat. Dengan jeda, respons menjadi lebih terarah. Ini bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi hasil dari latihan yang dilakukan berulang kali. Kemampuan untuk membayangkan kemungkinan terburuk juga memberikan ketenangan tersendiri. Ketika sudah terbiasa menghadapi skenario terburuk dalam pikiran, banyak hal yang sebelumnya terasa menakutkan menjadi lebih biasa. Rasa takut tidak lagi mendominasi. Sebaliknya, muncul keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ini bukan berarti menjadi nekat, tetapi lebih kepada kesiapan mental yang membuat langkah terasa lebih mantap. Rasa syukur yang dilatih setiap hari juga mulai mengubah cara melihat kehidupan. Hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan, kini terasa lebih berarti. Ini memberikan rasa cukup yang sebelumnya mungkin tidak pernah dirasakan. Ketika merasa cukup, tekanan untuk selalu mengejar lebih menjadi berkurang. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang tidak ada garis akhirnya,
tetapi seperti perjalanan yang bisa dinikmati setiap langkahnya. Kesadaran akan kefanaan juga semakin memperjelas prioritas. Banyak hal yang sebelumnya dianggap penting, ternyata tidak seberarti itu. Sebaliknya, hal-hal sederhana seperti waktu bersama orang terdekat atau kesehatan menjadi lebih dihargai. Ini membuat keputusan sehari-hari menjadi lebih selaras dengan apa yang benar-benar penting. Tidak lagi mudah terbawa arus atau tekanan dari luar. Dalam proses ini, penting untuk tetap realistis. Tidak semua hari akan berjalan mulus. Akan ada saat-saat di mana emosi tetap mengambil alih. Itu bukan tanda kegagalan, tetapi bagian dari proses belajar. Yang penting adalah kembali ke latihan, kembali ke prinsip, dan tidak berhenti mencoba. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Semakin lama menjalani latihan ini, semakin terasa bahwa hidup sebenarnya tidak seberat yang dibayangkan. Banyak beban yang sebelumnya terasa nyata, ternyata hanya hasil dari cara berpikir yang tidak terarah. Dengan melatih pikiran untuk lebih jernih, beban itu perlahan menghilang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara melihat dunia yang berubah. Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang menghilangkan emosi atau menjadi tidak peduli, tetapi tentang mengelola emosi dengan lebih bijak. Ini tentang memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi dengan intensitas yang sama. Ada hal-hal yang memang layak diperjuangkan, tetapi ada juga yang lebih baik dilepaskan. Dengan memahami perbedaan ini, hidup menjadi lebih seimbang. Latihan-latihan ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, dampaknya sangat besar. Hidup yang sebelumnya terasa penuh tekanan, bisa berubah menjadi lebih ringan dan terarah. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena cara menjalaninya menjadi lebih bijak. Dan dari situlah, ketenangan yang selama ini dicari mulai terasa nyata. Ketika kebiasaan ini semakin mengakar, perubahan tidak hanya terasa dalam cara berpikir, tetapi juga dalam cara bersikap terhadap orang lain dan situasi di sekitar. Reaksi yang sebelumnya spontan dan penuh emosi, perlahan berubah menjadi lebih tenang dan terukur. Dalam percakapan, tidak lagi mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Dalam menghadapi masalah, tidak lagi langsung panik atau menyalahkan keadaan. Ada semacam ruang di dalam diri yang memungkinkan untuk memilih respons dengan lebih sadar. Perubahan ini juga berdampak pada hubungan dengan orang lain. Ketika tidak lagi berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendali, ekspektasi terhadap orang lain menjadi lebih realistis. Tidak lagi memaksa orang lain untuk selalu sesuai dengan keinginan. Ini membuat hubungan menjadi lebih sehat karena tidak dipenuhi oleh tuntutan yang berlebihan. Konflik yang sebelumnya sering terjadi karena perbedaan harapan, kini bisa dikurangi karena adanya pemahaman yang lebih baik. Latihan menerima kenyataan juga membuat seseorang lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan. Kegagalan tidak lagi dilihat sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari proses. Dengan cara pandang ini, rasa takut untuk mencoba hal baru menjadi berkurang. Ada keberanian untuk mengambil langkah meskipun tidak ada jaminan berhasil. Ini membuka lebih banyak peluang yang sebelumnya mungkin dihindari karena takut gagal. Kemampuan untuk membayangkan kemungkinan terburuk juga membuat mental menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia yang tidak selalu bisa diprediksi, kesiapan ini sangat berharga. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, tidak lagi merasa hancur atau kehilangan arah. Sebaliknya, ada kesiapan untuk menghadapi dan mencari solusi. Ini membuat hidup terasa lebih stabil, meskipun situasi di luar tidak selalu mendukung. Rasa syukur yang terus dilatih juga membawa dampak positif pada suasana hati. Ketika terbiasa melihat hal-hal baik dalam kehidupan, pikiran tidak lagi didominasi oleh kekurangan. Ini menciptakan keseimbangan yang membuat emosi lebih stabil.
tidak berarti selalu bahagia, tetapi lebih mampu menjaga kestabilan emosi dalam berbagai situasi. Kesadaran bahwa hidup ini sementara juga membantu untuk tidak terlalu terjebak dalam masalah yang bersifat sementara. Banyak hal yang sebelumnya terasa sangat penting, ternyata tidak sebanding dengan waktu dan energi yang dihabiskan. Dengan perspektif ini, keputusan menjadi lebih bijak, tidak lagi mudah terseret dalam drama yang tidak perlu. Namun, penting untuk diingat bahwa semua ini adalah proses yang terus berjalan. Tidak ada titik akhir di mana seseorang bisa mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Bahkan setelah lama menjalani latihan ini, tetap akan ada tantangan baru yang menguji ketenangan yang sudah dibangun. Yang membedakan adalah cara menghadapi tantangan tersebut. Jika sebelumnya mungkin mudah goyah, kini ada fondasi yang lebih kuat. Ini bukan berarti tidak pernah merasa kesulitan, tetapi lebih mampu bangkit dan kembali ke keseimbangan. Inilah inti dari stoikisisme, bukan menghindari kesulitan, tetapi menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Dengan terus melatih 5 hal sederhana ini setiap hari, hidup perlahan berubah. Tidak lagi terasa seperti beban yang harus dipikul dengan berat, tetapi seperti perjalanan yang bisa dijalani dengan lebih ringan. Setiap langkah menjadi lebih sadar, setiap keputusan menjadi lebih bijak, dan setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Pada akhirnya, hidup yang ringan bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dijalani dengan cara yang tepat. Dan cara itu bisa dibangun melalui latihan yang konsisten, kesadaran yang terus diasah, dan keberanian untuk melihat kehidupan apa adanya tanpa tambahan beban dari pikiran sendiri. Semakin lama menjalani pendekatan ini, semakin terasa bahwa banyak hal yang selama ini dianggap sebagai sumber stres sebenarnya hanyalah kebiasaan lama dalam berpikir yang tidak pernah dipertanyakan. Kebiasaan membesar-besarkan masalah, terlalu memikirkan penilaian orang lain, dan terus mengulang kejadian masa lalu di dalam kepala seringkali terjadi secara otomatis. Tanpa disadari, pikiran seperti ini menjadi pola yang terus berulang dan menciptakan tekanan yang seolah tidak ada habisnya. Ketika mulai dilatih untuk melihat pola ini dengan lebih sadar, perlahan muncul kemampuan untuk tidak langsung tenggelam di dalamnya. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya kebutuhan untuk selalu benar atau selalu menang dalam setiap situasi. Banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi diperbesar karena keinginan untuk mempertahankan ego. Dengan memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, energi bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih penting. Ini bukan berarti menjadi lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan dalam mengendalikan diri. Latihan membedakan apa yang bisa dikendalikan juga membuat keputusan menjadi lebih efisien. Tidak lagi membuang waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak memberikan dampak nyata. Fokus menjadi lebih tajam dan tindakan menjadi lebih efektif. Ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi banyak pilihan dan tekanan. Rasa syukur yang terus dilatih juga membantu untuk tetap grounded di tengah berbagai pencapaian atau kegagalan. Ketika sesuatu berjalan baik, tidak menjadi terlalu tinggi hingga kehilangan arah. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, tidak langsung merasa jatuh terlalu dalam. Ada keseimbangan yang membuat langkah tetap stabil. Kesadaran akan kefanaan juga memberikan dorongan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Waktu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Setiap hari menjadi lebih berharga, dan setiap keputusan terasa lebih penting. Ini membuat hidup tidak lagi dijalani secara otomatis, tetapi dengan kesadaran yang lebih penuh. Dalam jangka panjang, semua latihan ini membentuk karakter yang lebih kuat dan stabil. Bukan karakter yang keras atau kaku, tetapi yang fleksibel dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah. Ini sangat penting dalam dunia yang terus berubah, di mana ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya,
Stoikisme bukan hanya tentang bagaimana menghadapi masalah, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup secara keseluruhan. Ini adalah cara berpikir yang membantu untuk tetap tenang di tengah kekacauan, tetap fokus di tengah gangguan, dan tetap kuat di tengah tekanan. Dengan menjalani 5 latihan sederhana ini setiap hari, siapapun bisa mulai merasakan perubahan tersebut. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi akan terasa seiring waktu. Sedikit demi sedikit, cara berpikir berubah, cara merespons berubah, dan akhirnya, cara menjalani hidup pun ikut berubah. Dan di titik itulah, hidup yang sebelumnya terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Bukan karena beban hilang, tetapi karena cara membawanya menjadi jauh lebih bijak dan terarah. Seiring kebiasaan-kebiasaan sebelumnya mulai terasa lebih alami, ada satu latihan lain yang bisa memperdalam ketenangan, yaitu belajar untuk tidak langsung mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepala. Banyak orang menganggap bahwa semua yang dipikirkan adalah benar, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pikiran seringkali hanya reaksi otomatis yang dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan kebiasaan lama. Ketika seseorang bersikap dingin, pikiran bisa langsung menyimpulkan bahwa diri ini tidak disukai. Ketika ada kegagalan kecil, pikiran bisa langsung mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Padahal, itu hanya interpretasi, bukan fakta mutlak. Dengan melatih diri untuk mempertanyakan pikiran sendiri, beban yang sebelumnya terasa nyata mulai terlihat lebih ringan. Latihan ini bisa dimulai dengan cara sederhana, yaitu menambah jeda sebelum mempercayai pikiran. Setiap kali muncul pikiran negatif, coba tanyakan, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Pertanyaan ini terlihat sepele, tetapi sangat kuat. Dengan membiasakan diri mempertanyakan pikiran, tidak semua hal langsung dipercaya begitu saja. Ini menciptakan ruang antara pikiran dan respons, sehingga tidak lagi mudah terbawa arus emosi. Perlahan pikiran menjadi lebih jernih, karena tidak lagi dipenuhi oleh asumsi yang tidak teruji. Selain itu, penting juga untuk melatih kemampuan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Banyak masalah terasa besar karena dilihat dari sudut pandang yang sempit. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiran cenderung fokus pada kerugian yang dirasakan saat itu. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lebih panjang, kejadian tersebut mungkin tidak sepenting yang dibayangkan. Bahkan bisa jadi membawa pelajaran yang berguna di masa depan. Dengan melatih diri untuk memperluas sudut pandang, tekanan yang sebelumnya terasa besar bisa berubah menjadi lebih ringan. Latihan ini juga membantu untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dalam banyak situasi, kesimpulan yang diambil secara terburu-buru seringkali tidak akurat. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau keputusan yang kurang tepat. Dengan melatih diri untuk menunda penilaian, pikiran menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Tidak semua hal harus langsung diberi label baik atau buruk. Kadang cukup dilihat apa adanya tanpa perlu buru-buru menentukan arti. Seiring waktu, latihan ini membentuk kebiasaan berpikir yang lebih tenang dan tidak reaktif. Tidak lagi mudah terpancing oleh pikiran yang muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, ada kemampuan untuk mengamati pikiran tanpa harus langsung terlibat di dalamnya. Ini memberikan kebebasan yang sebelumnya mungkin tidak pernah dirasakan. Kebebasan untuk memilih bagaimana merespons, bukan sekedar bereaksi secara otomatis. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat membantu. Banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi bisa dihindari karena tidak lagi langsung mempercayai asumsi sendiri. Banyak keputusan yang lebih baik bisa diambil karena tidak terburu-buru dalam berpikir. Dan yang paling penting, beban mental berkurang karena tidak semua pikiran harus dianggap sebagai kenyataan. Latihan ini mungkin terasa sulit di awal, karena kebiasaan lama sudah sangat kuat. Pikiran yang muncul terasa begitu meyakinkan, seolah tidak mungkin salah. Namun dengan konsistensi, perlahan muncul kesadaran bahwa tidak semua yang dipikirkan adalah kebenaran. Dari situlah, ketenangan mulai tumbuh, karena tidak lagi dikendalikan oleh pikiran sendiri. Latihan berikutnya yang tidak kalah penting adalah membiasakan diri untuk melakukan tindakan dengan niat yang benar, bukan semata-mata mengejar hasil.
Banyak tekanan dalam hidup muncul karena terlalu fokus pada hasil akhir. Ketika hasil tidak sesuai harapan, muncul kekecewaan yang besar. Padahal tidak semua hasil bisa dikendalikan. Ada banyak faktor di luar kendali yang mempengaruhi hasil tersebut. Namun niat dan usaha selalu berada dalam kendali. Dengan mengalihkan fokus ke niat dan proses, tekanan menjadi berkurang. Ketika melakukan sesuatu, coba arahkan perhatian pada bagaimana menjalani proses dengan sebaik mungkin. Bukan sekedar menyelesaikan, tetapi benar-benar hadir dalam setiap langkah. Ini membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih bermakna. Tidak lagi sekedar mengejar hasil, tetapi menikmati prosesnya. Dengan cara ini, bahkan hal-hal sederhana bisa memberikan kepuasan tersendiri. Latihan ini juga membantu untuk tetap stabil dalam berbagai situasi. Ketika hasil baik, tidak menjadi terlalu euforia, karena memahami bahwa itu bukan sepenuhnya hasil kendali pribadi. Ketika hasil buruk, tidak langsung merasa gagal, karena tahu bahwa yang penting adalah usaha yang sudah dilakukan. Ini menciptakan keseimbangan yang membuat emosi lebih terjaga. Selain itu, fokus pada niat juga membuat seseorang lebih jujur terhadap diri sendiri. Tidak lagi melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, tindakan didasarkan pada nilai dan prinsip yang diyakini. Ini memberikan rasa kepuasan yang lebih dalam, karena tidak bergantung pada penilaian eksternal. Dalam jangka panjang, latihan ini membentuk karakter yang lebih kuat. Seseorang menjadi lebih tahan terhadap tekanan karena tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil yang tidak pasti. Sebaliknya, kebahagiaan berasal dari proses yang dijalani dengan penuh kesadaran. Namun ini bukan berarti mengabaikan hasil sepenuhnya. Hasil tetap penting sebagai bagian dari evaluasi, tetapi tidak dijadikan satu-satunya sumber kepuasan. Dengan cara ini, hidup menjadi lebih seimbang. Ada usaha yang maksimal, tetapi tanpa beban yang berlebihan. Latihan ini membutuhkan kesabaran, karena kebiasaan lama untuk mengejar hasil seringkali sangat kuat. Namun dengan terus mengingatkan diri untuk kembali ke proses, perlahan fokus mulai berubah. Dan ketika itu terjadi, hidup terasa lebih ringan, karena tidak lagi dibebani oleh ekspektasi yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Latihan berikutnya adalah membiasakan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap emosi yang muncul. Emosi adalah bagian alami dalam kehidupan, tetapi cara merespons emosi menentukan apakah emosi tersebut menjadi masalah atau tidak. Banyak keputusan yang disesali berasal dari reaksi impulsif, bukan dari pertimbangan yang matang. Ketika marah, seseorang bisa mengatakan hal yang menyakitkan. Ketika takut, seseorang bisa menghindari peluang yang sebenarnya baik. Dengan melatih diri untuk tidak langsung bereaksi, kualitas keputusan meningkat. Cara sederhana untuk melatih ini adalah dengan memberi jeda sebelum bertindak. Ketika emosi muncul, tidak perlu langsung dilampiaskan. Biarkan emosi itu ada tanpa harus segera diikuti oleh tindakan. Jeda ini memberikan waktu bagi pikiran untuk kembali jernih. Dengan pikiran yang lebih tenang, respons yang diambil biasanya lebih bijak. Latihan ini juga membantu untuk mengenali pola emosi yang sering muncul. Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda-beda. Dengan menyadari pola ini, lebih mudah untuk mengantisipasi reaksi yang mungkin muncul. Ini memberikan kesempatan untuk merespons dengan cara yang lebih baik. Seiring waktu, kemampuan untuk mengelola emosi ini membuat hidup terasa lebih stabil. Tidak lagi mudah terbawa naik turun oleh keadaan. Ada keseimbangan yang membuat langkah tetap mantap, bahkan dalam situasi yang menantang. Dalam hubungan dengan orang lain, kemampuan ini sangat berharga. Banyak konflik bisa dihindari ketika tidak langsung bereaksi terhadap provokasi. Sebaliknya, ada ruang untuk memahami situasi dengan lebih baik sebelum merespons. Ini membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan hubungan menjadi lebih sehat. Namun penting untuk diingat bahwa tujuan dari latihan ini bukan untuk menekan emosi. Emosi tetap perlu dirasakan,
tetapi tidak harus langsung diikuti oleh tindakan. Dengan cara ini, emosi menjadi sesuatu yang bisa dipahami, bukan sesuatu yang mengendalikan. Latihan ini mungkin terasa sulit di awal, terutama ketika emosi sangat kuat. Namun dengan latihan yang konsisten, jeda kecil ini menjadi kebiasaan. Dan dari jeda itulah, banyak keputusan yang lebih baik bisa lahir. Latihan terakhir yang bisa melengkapi semuanya adalah membiasakan diri untuk hidup lebih sederhana, baik dalam pikiran maupun tindakan. Banyak beban dalam hidup sebenarnya berasal dari keinginan yang berlebihan. Selalu ingin lebih, selalu merasa kurang, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain membuat hidup terasa tidak pernah cukup. Dengan melatih diri untuk menyederhanakan keinginan, hidup menjadi lebih ringan. Kesederhanaan ini bukan berarti hidup tanpa ambisi, tetapi lebih kepada memahami apa yang benar-benar penting. Tidak semua hal perlu dimiliki, tidak semua hal perlu dikejar. Dengan memilah mana yang benar-benar bernilai, energi bisa difokuskan pada hal-hal yang memberikan makna. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, mengurangi distraksi yang tidak perlu, tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, dan lebih fokus pada apa yang sedang dilakukan. Dengan cara ini, pikiran menjadi lebih tenang karena tidak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak relevan. Latihan ini juga membantu untuk mengurangi tekanan sosial. Banyak orang merasa terbebani karena harus mengikuti standar tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri sendiri. Dengan memahami bahwa tidak semua standar harus diikuti, muncul kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai yang diyakini. Seiring waktu, kesederhanaan ini membawa rasa cukup yang lebih dalam. Tidak lagi merasa harus selalu mengejar sesuatu untuk merasa bahagia. Sebaliknya, kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal yang sudah ada. Dalam jangka panjang, hidup yang sederhana membuat seseorang lebih tahan terhadap perubahan. Ketika tidak terlalu bergantung pada banyak hal, kehilangan atau perubahan tidak terasa terlalu mengguncangkan. Ini memberikan stabilitas yang membuat hidup lebih tenang. Latihan ini bukan tentang mengurangi hidup, tetapi tentang memurnikan hidup dari hal-hal yang tidak perlu. Dengan begitu, apa yang tersisa menjadi lebih jelas dan lebih bermakna. Dan dari situlah, hidup yang ringan benar-benar bisa dirasakan. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting.